Hai, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai learning cycle 5E dan 7E. Tapi, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Nikadek Dwi Utami. Yang kedua, Niputu Ayu Chandra Dewi. Yang ketiga, Niluh Gede Chandra Dewi. Yang keempat, Rizky Tiara Ananda. Dan Ikadek Narayana Ajisaka. Jadi, persiapkan bukumu dan selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kajian filosofis model pembelajaran siklus belajar 5E dan 7E. Nah, teori belajar yang sesuai dengan model pembelajaran ini yaitu ada teori belajar konstruktivisme, dan yang kedua ada teori belajar menurut Piaget. Pertama, kita akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang telah dipelajari. Makna belajar menurut konstruktivisme adalah aktivitas aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka kembangkan, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. Sehingga model pembelajaran siklus belajar 5E dan 7E sesuai dengan proses pembelajaran konstruktivisme, di mana proses pembelajaran lebih berpusat pada siswa daripada berpusat pada guru. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori belajar menurut Piaget. Menurut Jean Piaget, dasar dari belajar adalah aktivitas anak ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya, di mana proses belajar ini terjadi apabila ada tahap asimilasi, akomodasi, dan tahap ekuilibrasi. Teori Piaget dalam pembelajaran menurut Slavin. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada proses berpikir anak, bukan sekadar pada hasilnya. Yang kedua, menekankan pentingnya peranan siswa yang secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, memaklumi adanya perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangan. Sehingga model pembelajaran siklus belajar 5E dan 7E sesuai dengan teori belajar Piaget. Karena dalam kegiatan pembelajaran, siswa dituntut untuk berpikir dan mengonstruksikan pengetahuan mereka sendiri, sehingga tidak hanya memusatkan pada hasil belajar saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas kajian teoritik mengenai pengertian model pembelajaran learning cycle 5E dan 7E. Baik, model pembelajaran learning cycle pertama kali dikembangkan oleh J. Myron Atkin dan Robert Karpus bersama dengan kelompok SCIS atau Kinsey Curriculum Improvement Study di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Nah, sebelum lanjut, pasti kita penasaran kan apa itu sebenarnya learning cycle? Nah, model pembelajaran learning cycle ini merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan atau fase yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teoritik dari model learning cycle 5E dan 7E. Pengertian model pembelajaran learning cycle 5E dan 7E yaitu pengertian model pembelajaran learning cycle 5E. Model pembelajaran learning cycle 5E adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Model tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang diorganisir sedemikian rupa sehingga siswa dapat berperan aktif dalam menguasai kompetisi-kompetisi yang harus dicapai dalam suatu pembelajaran. Pengertian model pembelajaran learning cycle 7E. Model ini merupakan perkembangan dari learning cycle 5E yang bertujuan menjadikan model pembelajaran lebih inovatif sesuai dengan perkembangan informasi dan pengetahuan. Sintaks, sistem sosial,
prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan dampak pengiring. Sintaks. Sintaks adalah langkah-langkah operasional atau tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Adapun sintaks dari model pembelajaran ini yaitu pada learning cycle 5E seperti engagement, exploration, explanation, elaboration, evaluation. Kemudian pada learning cycle 7E yaitu initiate, engage, exploration, explanation, elaborate, evaluate, and extend. Sistem sosial. Setiap siswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka sehingga tercipta suasana belajar yang aktif. Siswa juga dituntut bekerja sama dengan teman sehingga menjadi interaksi antar siswa. Prinsip reaksi. Guru berperan sebagai penasehat, konsultan, dan pemberi kritik terhadap kinerja siswa. Kemudian menciptakan kegiatan pembelajaran yang membangkitkan motivasi siswa untuk belajar secara aktif dan sebagainya. Kemudian sistem pendukung. Sistem pendukung berupa sarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti buku paket dan sebagainya. Adapun dampak instruksional antara lain pemahaman terhadap konsep, kemampuan menerapkan konsep-konsep, dan sebagainya. Halo teman-teman sekalian. Nah, di sini kita akan membahas mengenai situasi ideal, kelebihan, kekurangan learning cycle 5E dan 7E. Nah, situasi ideal yang pertama yaitu alokasi waktu yang cukup dan sesuai dengan pelaksanaan model pembelajaran siklus belajar 5E dan 7E. Yang kedua, peserta didik mempunyai motivasi untuk meningkatkan rasa keingintahuan mereka mengenai topik yang akan dibahas. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menggunakan dan mengaitkan kemampuannya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, pendidik mampu mengenali dan mengidentifikasi karakter serta kemampuan peserta didiknya. Situasi ideal yang kelima yaitu materi yang dibahas tentunya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari melalui kegiatan belajar. Dan yang keenam yaitu jumlah peserta didik yang tidak terlalu banyak pada suatu kelas. Situasi ideal yang ketujuh yaitu dibentuk kelompok yang berjumlah 4-5 orang. Yang kedelapan, pendidik telah menguasai model pembelajaran tersebut dengan pendekatan saintifik. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, kelas hendaknya memiliki sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kelebihan 5E dan 7E. Nah, kelebihan 5E yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa terlibat aktif. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap aktif, kreatif, dan kritis pada siswa. Kelebihan yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kelebihan yang keempat yaitu menghindarkan siswa dari cara belajar tradisional yang cenderung menghafal. Nah, kelebihan yang kelima memungkinkan siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi pengetahuan. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang kelebihan dari 7E. Yang pertama, guru dapat memilih strategi pembelajaran yang lebih efektif berdasarkan hasil pengungkapan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, siswa tergugah untuk mengingat kembali materi pelajaran untuk mereka pelajari. Kelebihan yang ketiga, siswa akan menjadi lebih aktif dan tergugah rasa ingin tahunya. Yang keempat, siswa akan mengalami proses belajar penemuan melalui eksperimen. Dan yang kelima, kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa akan terakomodasi dalam proses pembelajaran. Kelebihan 7E yang keenam yaitu melalui kegiatan pada fase eksplanasi, siswa akan memiliki kemampuan komunikasi ilmiah yang lebih baik. Nah, untuk kelebihan yang ketujuh, yaitu siswa akan mengalami proses belajar penemuan melalui eksperimen.
Materi selanjutnya kekurangan dari model pembelajaran 5E dan 7E. Pertama, efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, guru harus kreatif dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam penyusunan rencana. Hai, sekarang kita akan membahas mengenai RPP. Nah, seperti yang kita tahu, RPP adalah pedoman bagi seorang guru untuk mengajar anak didiknya dalam kelas. Oleh karenanya, penting bagi seorang guru untuk menyusun RPP seefektif mungkin. Dalam suatu RPP, tentu terdapat unsur-unsur penyusunnya, yaitu yang pertama, tujuan. Di sini berisikan hasil akhir yang ingin kita siswa dapatkan. Berikut merupakan contohnya. Yang kedua, media pembelajaran, alat atau bahan, dan juga sumber belajar. Hal ini seperti komputer, proyektor, papan tulis, spidol, serta buku pelajaran. 3. Model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang kita gunakan adalah Learning Cycle 5E dan 7E, pendekatan pembelajaran yang berupa Student-Centered Learning, dan metode pembelajaran yang berupa inquiry, kerja kelompok, dan juga pemberian tugas. 4. Langkah-langkah pembelajaran. Di sini terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, pertama-tama, guru akan memberikan salam kepada siswa, lalu dilanjutkan dengan berdoa. Setelah itu, guru akan mengabsen kehadiran. Lalu setelah itu, guru akan melakukan brainstorming. Setelah melakukan brainstorming, guru akan memotivasi siswa. Barulah setelah itu, guru akan menyampaikan teknik pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, di sini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama mengamati dan menanya, lalu mengumpulkan informasi, setelah itu mengasosiasi, dan yang terakhir adalah communication atau sharing. Dalam fase mengamati dan bertanya, pertama-tama guru akan memberikan materi dasar. Setelah itu, guru akan menanyakan kepada siswa mengenai benda-benda di sekitarnya yang memiliki sudut siku-siku. Lalu setelah itu, barulah guru akan menjelaskan tentang dalil Pythagoras. Pada fase mengumpulkan informasi, guru akan menginstruksikan kepada siswanya untuk membentuk kelompok 3-4 orang, lalu mencari informasi tambahan mengenai teorema Pythagoras. Selanjutnya, mengasosiasi. Pada tahap ini, siswa diminta untuk melengkapi LKS yang telah diberikan, dan guru berperan sebagai fasilitator. Dan yang terakhir adalah communication atau sharing. Di sini, siswa diminta untuk mengemukakan apa yang dia dapatkan di dalam kelompoknya, dan setelah itu, seorang guru wajib memberikan reward yang berupa pujian agar siswa tersebut merasa termotivasi untuk lebih belajar kembali. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Di sini, guru dan siswa akan menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah itu, guru akan memberikan penghargaan atas pekerjaan yang siswa lakukan. Nah, setelah itu, barulah guru diperbolehkan untuk melakukan kuis atau tes. Dan yang kelima dari RPP adalah penilaian hasil pembelajaran. Di sini ada 3 hal yang penting, yaitu teknik penilaian berupa penilaian sikap dan penilaian pengetahuan, instrumen penilaian yang berupa penilaian sikap dan penilaian pengetahuan, serta pembelajaran remedial dan pengayaan, di mana remedial bagi siswa yang belum lulus KKM dan pengayaan bagi siswa yang sudah lulus KKM. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!